Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 15 Desember 2020, hari biasa pekan ketiga Advent. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, pada minggu ini kami merayakan Advent Gaudete, di mana kami bergembira karena kedatangan penyelamat semakin dekat. Kami berkatmu Tuhan, semoga kami boleh melaksanakan tugas kami dengan baik, mengambil yang terbaik, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Putramu mengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang kedua. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal dan kalian juga tidak percaya kepadanya.' Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus." Dalam Injil pada hari ini ada 2 sikap, yang terbuka dan tertutup. Yang tertutup menganggap harus dijawab dengan sopan. Semuanya beres. Tetapi tidak dilakukan, hanya untuk menyenangkan. Dan ini merupakan tipe-tipe penjilat. Sehingga orang bisa terbuai dengan apa yang dikatakan. Katanya manis, mulut manis, janjinya palsu. Tetapi yang kedua adalah terbuka. Orang yang terbuka. Namun orang yang terbuka kadang-kadang membuat orang terkejut. Karena apa? Orang mengatakan, dia kasar. Dia tanpa tading aling-aling bicara. Aku tidak suka dengan dia. Padahal sebetulnya dengan orang yang terbuka kita lebih mudah bekerja. Tanpa sembunyi-sembunyi apa adanya. Namun dalam pergaulan tergantung pada sifat dan sikap kita. Sifat dan sikap kita itu menentukan dengan siapakah kita bisa bergaul. Kelompok orang yang tertutup biasanya lebih suka dengan yang tertutup, berputar-putar. Tetapi ada juga yang terbuka, tidak bisa dengan yang berputar-putar, dia pusing. Sehingga Yesus ingin menekankan kepada kita semua agar kita terbuka di hadapan Allah. Tidak mau, tapi lalu penyesalan terjadi. Jangan bilang ya, tapi menggerogoti. Ini mentalitas yang tidak bagus. Maka di dalam menyambut Natal, kita diajak untuk terbuka. Mengaku semua kekurangan kita. Lalu kita datang kepada sakramen taubat, mengakuinya, dan kita masuk dalam hidup yang baru. Keterbukaan kepada Allah merupakan satu sikap yang terpuji dan positif. Karena Tuhan pun juga terbuka kepada kita, mengutus putranya untuk keselamatan kita. Namun kadang-kadang kita tidak peduli dengan Tuhan sendiri. Karena itu mari saudara terkasih, dalam relasi kita dengan sesama kita bisa memilih. Orang-orang yang terbuka lebih cocok dengan terbuka, karena semuanya serba beres dengan keterbukaan. Semoga gereja juga terbuka, sehingga kasih yang diberikan Tuhan kepada kita itu mengalir
demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Allah Bapa Maha Kudus, kami sudah Kau segarkan karena ikut serta dalam misteri suci ini. Ajarilah kami menghargai hidup di dunia ini dengan bijaksana dan mencita-citakan hidup surgawi demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.